Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan hasil proyek agama kami yang berjudul Bahaya Gibah dalam Kehidupan dan Pencegahan serta Solusinya dengan selalu membaca Al-Quran, mendirikan salat khusyuk dan berpuasa sunnah Senin Kamis. Mungkin dimulai dari perkenalan diri. Saya Fikri Lazari Putra, nomor urut 2. Saya Jovan Kami Diantara, nomor urut 3. Saya Adi Lutfi dengan nomor urut 1. Mungkin boleh di slide ke fotonya. Di sini bisa dilihat kami sedang berdiskusi tentang revisi-revisian dari proyek yang telah kami kerjakan. Itu ada kami dengan anggota yang lengkap di dalam kelas sedang berdiskusi dan membuat pertanyaan untuk ditanyakan di wawancara nanti. Nah, ini foto yang kedua itu tentang foto wawancara dengan narasumber. Narasumber itu kami ambil dari mahasiswa dan juga orang-orang yang ada di sekitar Universitas Andalas. Di sini ada video hasil dari wawancara dan dokumentasinya. Oke, selamat siang Bang. Di sini saya Rufik Faida. Di sini kami akan meminta waktu sebentar wawancara proyek proposal kami. Kalau berkenan bolehkah kami minta waktu sebentar dan memperkenalkan diri Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi. Saya jurusan Teknik Industri di Universitas Andalas. Oke Bang, langsung saja ya Bang. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap seorang muslim terhadap kebiasaan gibah menurut Al-Quran dan hadis? Sebagai seorang muslim, kita sangat terang untuk menggibah, karena menggibah itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Seperti di Al-Quran Allah mengatakan bahwa menggibah itu sama seperti seseorang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah menikah. Jadi hal itulah yang membuat kita dilarang untuk menggibah orang lain, karena menggibah itu menimbulkan dosa besar. Oke, sekarang pertanyaan kedua Bang. Apa kenyataan perilaku gibah di masyarakat atau kampus dan dampaknya apa? Terutama di lingkungan kampus sering terjadi perilaku menggibah. Contohnya seperti saat kumpul kita sering tidak sengaja membicarakan orang lain atau membicarakan kebutuhan orang lain. Jadi hal itu sangat berdampak bagi kita dengan orang tersebut, seperti terjadi konflik, tidak percayanya orang kepada kita, dan bagi orang tersebut hal itu bisa menyebabkan depresi karena kejelekannya dibicarakan oleh kita terhadap orang lain. Oke, langsung dan terakhir yang ketiga Bang. Apa solusi untuk menghindari gibah dan bagaimana cara menumbuhkan kesadarannya? Solusi untuk menggibah adalah yang pertama, hindarilah kumpul dan membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yaitu dengan menyadarkan diri bahwa hal itu adalah perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan dosa. Dan terakhir adalah selalu berkata-kata baik kepada orang dan menjaga kejelekan orang tersebut. Jangan sampai tahu sama. Oke, itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fakri Wildan dari Teknik Sipil Angkatan 25. Sebelumnya mohon maaf lah. Semoga udah meluangkan waktunya untuk saya berada. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Hafiz Rohman dari FT 21. Oke dah. Nah, oke, pertanyaan pertama dah. Bagaimana dah sikap perilaku seorang muslim terhadap gibah ini menurut Al-Quran dan hadis? Oke. Sikap seorang muslim harusnya tidak melakukan seperti tadi. Apalagi kan kalau menurut Al-Quran kan seseorang yang melakukan gibah tadi kan hampir sama ibaratkan dia memakan daging atau bangkai dari saudaranya sendiri. Jadi benar-benar gibah ini harusnya tidak atau tidak ada sama sekali di kehidupan kita seorang muslim. Namun memang gibah ini rasanya cukup enak ya kalau di beberapa orang, apalagi bicarakan aib saudaranya sendiri. Nah, jadi jika kita sebagai seorang muslim, jadi kita harus bersikap sebagai pribadi muslim dan harus menjauhi gibah. Nah, yang kedua, menurut Udah, sesuai pengalaman Udah, bagaimana kenyataan gibah ini yang ada di lingkungan kampus ini? Oke, kalau di lingkungan kampus ini kita mungkin ada beberapa ketemu teman-teman ya, ketika kita tongkrongan ya pastinya walaupun kita cerita-cerita tentang kehidupan kita, kadang juga ada menceritakan aib atau teman tadi ya, mungkin kalau masih tentang kebaikan kita masih baik, kebaikan saudara kita ceritain. Namun ketika ada hal-hal yang buruk ataupun mungkin termasuk dari segi fitnah mungkin ataupun hal-hal lainnya ya, nah, itu tentunya udah masuk ranah gibah lah tentunya ya. Memang itu yang kenyataan yang kita temukan yang sambil pandang. Namun kalau kita sebagai seorang muslim tentunya harus coba mengingatkan teman kita kembali jangan sampai ceritakan ketawa lagi belakangnya kan, karena kalau kita kembali ke kita kan tidak enak juga. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Udah, apakah dengan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat secara khusyuk dan Senin Kamis itu dapat menjadi solusi nggak dari bahaya gibah ini? Oke, apa tadi? Sholat khusyuk, Membaca Al-Quran, sholat khusyuk dan Senin Kamis. puasa Senin Kamis. Oke, sangat spesifik ya berarti 3 amalan tadi ya.
mungkin kalau mengutip dari satu dalil kan ada tuh inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah kalau merujuk dari hadis tadi, kalau misalnya kita melakukan salat dalam keadaan khusyuk, tentunya itu bisa menjadi mencegah kebanyakan. Apalagi ibadah kan amalan yang buruk. Jadi kalau kita benar-benar salat dengan khusyuk, dengan mengharap ridha Allah, ikhlas, tentunya bahkan hanya salat aja tadi harus puasa yang lain itu bisa mencegah amalan yang seperti ini. Kembali ke masing-masing. Oke dah. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Herman dengan NIM 251 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Andalas Angkatan 25 dari kelompok 1. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Andalas. Baik, saya Bita Pertamasar dari Universitas. Langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana sikap Anda terhadap perilaku gibah yang ada di kampus ini? Sikap saya sih sedikit tidak menerima karena itu dapat merusak nama baik seseorang. Lanjut, apa kenyataan dan dampak perilaku gibah di lingkungan kampus dan masyarakat? Kenyataannya masih banyak Pak yang saya temui ya, banyak masyarakat yang masih suka bergibah. Dampaknya sendiri yang paling utama sih ke korban, soalnya kan itu dapat merusak nama baik yang gibah. Nah, dari statement Anda tadi, apa solusi untuk menghindari gibah dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di lingkungan masyarakat dan kampus? Solusinya yaitu kalau menurut saya kurang-kurangi atau jauhilah teman yang suka mengajak Anda bergibah. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah relevan bahaya gibah dalam kehidupan dan pencegahan serta solusinya itu berupa selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat dengan khusyuk dan berpuasa? Setelah mendengarkan berbagai pendapat dalam wawancara ini, kita dapat gambaran bahwa gibah bukan hanya sekedar perbuatan ringan yang sering dianggap sepele. Di balik setiap kata ada perasaan, ada reputasi dan ada dampak yang bisa terjadi pada seseorang. Melalui pandangan yang beragam tadi, kita diingatkan bahwa lisan adalah amanah dan setiap ucapan yang kita akan kembali kepada kita, baik atau buruk. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak narasumber dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, agar lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih memilih untuk menyampaikan hal-hal yang membawa manfaat. Perkenalkan, saya Fajri Anwar dengan nomor absen 5. Perkenalkan, saya Fakri Wildan dengan nomor absen 6. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul dengan nomor absen 7. Baik, saya akan menampilkan foto seminar perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan. Berikut ini merupakan beberapa gambar yang membuktikan kelompok 1, yaitu kelompok kami, telah melakukan seminar perbaikan dan penyempurnaan untuk laporan proyek ini pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 pada jam mata kuliah agama di FT8 di ruangan G18. Berikut adalah link video yang membuktikan kelompok kami melakukan seminar perbaikan dan penyempurnaan pada hari, tanggal, dan jam yang sama bersamaan dengan pengambilan foto. Jadi di video itu udah nampak kan, di situ kami melakukan beberapa koreksi atau revisi yang sudah dikasih tahu oleh Buya perbaikannya. Kami juga sama-sama melihat dan koreksi kembali jika ada salah penulisan huruf atau angka yang salah dalam melakukan proyek ini. Perkenalkan, saya Sandika Ferrari dengan nomor urut 8. Saya Fadil Bahri dengan nomor urut 9. Saya Sakila Fariza dengan nomor urut 10. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan atau telah kami buat. Dan jadi kesimpulan yang pertama itu, gibah merupakan perbuatan tercela yang bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menghapus nilai-nilai kebaikan yang telah seseorang kumpulkan. Melalui kegiatan proyek ini, semakin terlihat jelas bahwa bahaya gibah tidak bisa diremehkan.
Ia dapat muncul dari percakapan yang sangat ringan, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan dari keinginan untuk sekedar mengikuti arus. Namun, dari proses pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan, muncul kesadaran bahwa pencegahannya sangat mungkin dilakukan apabila seseorang memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk, serta membiasakan diri dengan berpuasa sunnah, itu terbukti mampu untuk menumbuhkan kontrol diri, kejernihan hati, dan kepekaan untuk menahan lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, praktik ibadah seperti ini tidak hanya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Praktik ibadah seperti ini tidak hanya menghadirkan ketenangan, tetapi juga membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga perkataan. Melihat manfaat yang muncul dari kegiatan proyek ini, penting bagi lingkungan kampus untuk terus mengembangkan program-program yang berfokus pada pembinaan spiritual dan penguatan akhlak. Kegiatan edukatif, diskusi keagamaan, kajian rutin, serta pembiasaan ibadah bersama dapat menjadi langkah yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lisan. Dengan adanya dukungan lingkungan dan ruang pembelajaran seperti ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang bahaya gibah, tetapi juga terlatih untuk menghindarinya dalam kehidupan nyata. Jadi harapan dari proyek yang kami buat ini, budaya positif ini dapat mengakar kuat sehingga kampus menjadi tempat yang tidak hanya mencetak insan cerdas, tapi juga pribadi yang mulia, beretika, dan mampu menjaga diri dari dosa-dosa sosial seperti gibah. Dari proyek kami ini, kami menggunakan beberapa yang sumber, yaitu dan terpusatkannya. Pertama ada Al-Quran Karim, Surah Al-Hujurat ayat 12. Kedua, hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Bir, Uwas As-Silah. Ketiga, proyek Sibab, Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati. Tiga, Tafsir Al-Azhar dari Hamka. Empat, Kementerian Agama RI, yaitu Al-Quran dan terjemahannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton expo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.